Kemudian setelah kita mengetahui bahwa bersiwak itu dianjurkan secara mutlak waktunya, jadi kapanpun bisa, artinya tidak ada pembatasan waktu di sini berdasarkan ya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama membahas waktu-waktu bersiwak yang paling ditekankan. Kapan sajakah waktu bersiwak itu ditekankan? Yang pertama ulama mengatakan indal wudu, ketika kita sedang berwudu. Siwak itu ditekankan di kondisi ini. Yang kedua, saat bangun tidur. Ya. Dan yang ketiga, saat bau mulut. Saat membaca Al-Quran. Dan saat hendak mengerjakan sholat. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Maka ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum ajmain. Demikian juga sangat ditekankan ketika kita masuk ke dalam masjid atau masuk ke dalam rumah. Berdasarkan hadis dari sahabat Al-Miqdam bin Syuraih, dari bapaknya, dia berkata, Sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qultu bi ayyi syai'in kana yabda'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu. Aku berkata kepada Aisyah suatu pertanyaan ya. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, masuk ke dalam rumahnya, apa yang beliau lakukan pertama kali, wahai Aisyah? Maka Aisyah mengatakan, kana yabda'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memulai ya ketika masuk ke dalam rumah bisiwak, dengan bersiwak. Ini dalil. Ketika berwudu, ketika bangun tidur, ketika bau mulut telah berubah, membaca Al-Quran, dan hendak sholat, bahkan masuk ke dalam masjid atau masuk ke dalam rumah, yabda'u. Ditekankan untuk bersiwak. Demikianlah yang datang dari hadis Aisyah. Ketika Al-Miqdam bin Syuraih, dari bapaknya, ya, meriwayatkan hadis ini. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum ajmain. Ditekankan juga bersiwak setelah diam lama dan saat gigi mulai menguning. Jelas? Hal ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Disebutkan di sana kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yasusu fahu bisiwak. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun tidur dari malam harinya, maka beliau mulai dengan cara bersiwak, menggosok giginya dengan kayu siwaknya. Dan seorang muslim diperintahkan saat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah dalam keadaan sebersih-bersihnya, baik bersih dari hadas maupun khobas. Baik bersih dari hadas besar maupun bersih dari hadas kecil. Itulah keadaan orang ketika hendak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala baik, bersih, dan tidak akan menerima la yuqbalu illa thayyiban, kecuali yang baik-baik, yang bersih, yang suci. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya?
Kemudian ikhwan wa akhwati fillah azza Allah, ada beberapa perkara yang harus dijelaskan sekaligus dalam kajian kita kali ini. Dengan apakah seharusnya kita bersiwak? Ikhwan azani Allah, siwak itu disunahkan untuk menggunakan ranting basah yang tidak hancur dan tidak melukai mulut kita. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwak dengan menggunakan ranting siwak pohon arak. Ya, ranting siwak pohon arak. Dan boleh kita bersiwak dengan tangan, baik tangan kanan kita maupun dengan tangan kiri kita. Karena memang perkaranya dalam masalah siwak ini luas. Tidak terikat dengan aturan yang menyempitkan. Inilah indahnya Islam. Jadi jelas, boleh bersiwak dengan kedua tangan. Baik menggunakan tangan kanan kiri kita atau tangan kanan kita. Akan tetapi Nabi menunjukkan Nabi bersiwak dengan kayu arak, ya, kayu siwak dari pohon arak. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah banyak beredar di tengah-tengah kita. Orang-orang yang menjual siwak. Beli untuk bersiwak. Kemudian bagaimana Ustadz ketika kita dalam keadaan berwudu, lalu tidak ada ranting siwak? Ikhwan, maka boleh menggunakan jari-jari kita. Sebagaimana ini telah diriwayatkan oleh sahabat yang mulia karramahullahu wajhahu, dari Ali bin Abi Thalib tentang tata cara wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas, inilah Islam yang cinta terhadap kebersihan dan memerintahkan agar seorang Muslim itu bersih, bersih pakaiannya, bersih kopiahnya, ya, memakai wewangian, bersih mulutnya, dan bersinar wajahnya. Ini Islam. Jadi tidak ada masalah antum ini menggunakan atau memakai pakaian yang baru, yang bagus, batik yang indah, tidak mengapa. Peci songkok yang bagus atau peci-peci yang lain. Agar apa? Orang Muslim dipandang dengan kebersihannya. Orang Muslim harus jamil. Lagi-lagi harus indah. Karena inilah ajaran Islam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikabarkan kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah wa jazakumullahu khairan katsira.